Seiring balam jo barabah lalu bala mandi, seiring salam dan jo sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamarambah, ladang urang koto marapak, batang baringin patata timpo. Tak kalau wanipin kamanyambah, sambah tauntuk ke Pak Om Fahrul Rasyid, sarato urang narami, gunung nago di Paulimo, nampak nan dari Kampusunan. Tolong jawe salam dari ambo, walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini kita bersama lagi dengan Bapak Fahrul Rasyid, wartawan senior kita. Sebelumnya kita juga sudah podcast ya Om. Selamat datang kembali Om di Cilote Wanipin. Baik Om. Di sore hari ini Om, ini kita akan bercerita banyak dengan Om nih terkait dengan Pilgub Sumbar. Tidak beberapa hari lagi, mungkin barangkali tidak cukup 1 bulan Om Fahrul, kita akan memilih Gubernur Sumatera Barat. Dan hari ini hanya ada 2 pasang. Yang nomor 1 yaitu Pak Mahyildi Fasko, pasangan yang kedua adalah Epyardi Asda dan Ekos Albar. Itu nomor 2. Dan kita melihat dengan kondisi Padang, Sumatera Barat hari ini. Kondisi Sumatera Barat hari ini Om Fahrul adalah Sumatera Barat boleh dikatakan tertinggal di daerah lain. Menurut Om, dari 2 pasang ini dan melihat kebutuhan Sumatera Barat, siapa yang cocok menjadi Gubernur Sumatera Barat ke depannya Om Fahrul? Silakan Om. Terima kasih. Ya, kalau bicara soal siapa yang cocok, ya, itu soal selera. Ya. Tapi kita sebagai orang Minang, kita pakai saja filsafat tentang sikap penilaian orang Minang. Ya. Ada pepatah mengatakan, putih kape dapat dilihat, putih hati bakadaan. Putih kape itu adalah simbol benda. Jadi kalau melihat sesuatu benda bisa jelas hitam putih. Tapi kalau melihat keadaan hati, isi hati orang, lihatlah pada keadaan. Nah, boleh jadi orang menilai gubernur-gubernur sebelumnya itu berhasil, sukses, lemah lembut, santun, begini. Kalau kita pakai ukuran nilai pepatah tadi, putih hati dapat putih kape dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Keadaan sebenarnya berbicara apakah dia berhasil, apakah dia sukses, apakah dia memang dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan yang berbicara. Nah, keadaan itu tentu tidak hanya dalam perasaan. Keadaan itu bisa berbentuk angka-angka, bisa berbentuk benda-benda, bisa berbentuk pemikiran-pemikiran, bisa berbentuk suasana yang berubah atau tidak berubah. Nah, Sumatera Barat 15 tahun terakhir, paling tidak sejak zaman Gubernur Iwan Priyitno, kemudian tambah Mahyildi satu periode, masyarakat boleh melihat putih hati berkeadaan itu bisa dilihat. Keadaan apa yang dia rasakan? Apa yang berubah? Yang mempengaruhi fisik, yang mempengaruhi jiwa, yang mempengaruhi semangat, apa? Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sejak ini hasil penelitian oleh Universitas Andalas. Itu di zaman Iwan Priyitno pertumbuhan 4,9. Di zaman Mahyildi 3,8. Sebelumnya zaman Gamawan 5,9. Artinya apa?
itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat makin lama Makin turun. makin turun. Nah, itu satu keadaan. Iya. Lalu keadaan yang lain, ya kan? Nah, apa yang berubah Di Sumatera Barat. Sumatera Barat? Tidak jelas apakah Sumatera Barat itu prioritasnya pertanian, Iya. peternakan, pertaniannya apa? Pertanian hortikultura, tanaman pangan, pertanian perkebunan atau apa? Tidak jelas. Tidak jelas apa? Berarti program prioritas tidak jelas kan gitu nah Om. Ia mau entah itu prioritas atau tidak prioritas, Ya. tapi yang mau di keadaan itu apa? Putih hati berkeadaan. Iya, iya. Jadi kalau niatnya baik, niatnya bersih, niatnya ikhlas, pasti akan berpengaruh, nampak dilihat pada keadaan. Iya, iya, iya. Keadaan Sumatera Barat nyaris tidak ada yang bisa dibaca gitu. Apa yang kita bisa baca? Sebut misalnya ramai tapis-tapis, itu kan hanya kegiatan masyarakat. Iya. Bukan program pemerintah. Apa anggaran yang disediakan melalui APBD tentang pembinaan ini? Itu kegiatan masyarakat. Pembangunan pedesaan, pembangunan daerah. Kita tidak tahu apakah ini yang angka-angka yang ada untuk Sumatera Barat itu hasil akumulasi yang di daerah kabupaten kota atau hanya oleh provinsi saja. So kita tahu provinsi itu tidak punya rakyat. Dia tidak punya rakyat. Mana rakyatnya? Rakyat itu ada di kabupaten kota. Iya. Kalau tidak ada kerjasama, sinergi program provinsi dan kabupaten kota, dia tidak akan pernah terlihat. Ini yang tidak jelas selama ini. Jadi akibatnya tidak terasa keberadaan gubernur di Sumatera Barat, tidak terasa. Contoh beberapa jalan provinsi, Iya. bahkan sampai sekarang parah. Itu jalan provinsi. Iya, iya. Jalan ke Gulugur sampai sekarang sudah puluhan tahun. Saya udah 4 kali, 6 kali, berapa kali. Jadi Om, kondisi Sumbar 15 tahun terakhir tidak ada penampakan. Bukan tidak penampakan. Atau tidak ada Kalau apa-apa. disebut penampakan artinya ada yang tersembunyi. Iya. Nah itu bukan begitu, bukan penampakan. Kalau Apa penampakan banyak lah, sering di foto-foto sama wartawan ini itu acara-acara yang dirasakan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat apa gitu. Itu persoalannya. Iya, iya. Kegiatan apa yang dibikin oleh Gubernur Sumatera Barat selama 15 tahun? Ada zaman Iwan Pritno misalnya. Ada kegiatan program satu sapi, satu petani. Satu petani, satu sapi. Satu sapi, satu petani. Iya, satu petani. Satu sapi, satu petani. Itu sampai jumlah yang terakhir ya. Ada 1.252 ekor sapi. Tidak jelas lagi di mana sapi itu sekarang. Ya kabarnya yang sudah disebarkan 29.000. 29. Andai kata itu program jadi 50% aja itu sudah 15.000 sapi. Kan nggak jelas. Iya. Menurut dinas peternakan dulu itu yang menerima sapi itu bukan orang-orang yang punya pengalaman memelihara sapi. Nah ini jadi masalah. Nah, kemudian ada lagi gerakan kesejahteraan petani GPP namanya. Tidak jelas. Penanganan koperasi, usaha mikro, kecil, Tidak jelas ya? Tidak jelas. Tidak jelas. Itu pembangunan fisik dari program sapi ini, satu sapi satu petani, itu disiapkanlah rumah potong yang kemampuannya 36.000 ekor setahun. Yang di Payakumbuh ya Om? Yang di Payakumbuh. Iya. Itu lapangan bola masyarakat Payo Basung itu yang dipakai lokasinya. Iya, iya. Tiba-tiba dikatakanlah pisaunya tidak mesinnya tidak cukup, kemudian sapinya tidak siap. Terakhir mau didatangkan sapi dari Afrika Selatan, entah sapi yang berkeliaran di Afrika. Afrika itu Iya. nggak tahu. Ternyata sampai sekarang jadi saja 25 miliar tuh. 25 miliar besar itu. Hanya jadi rumah potong tradisional seperti biasa.
rencananya kan jadi rumah potong modern. Rumah potong modern, Iya. 36.000. Nah, kemudian ada lagi bangunan nih dekat Dinas gedung budaya, gedung kebudayaan. gedung kebudayaan sudah sampai ke laut. Di satu sisi ini melanggar undang-undang tentang sepadan pantai. 100 meter dari pantai itu tidak boleh dibangun. Harus kosong itu, Om. Tidak boleh dibangun. Ternyata dulu bangun. Akhirnya apa? Jadi masalah dan tidak ada manfaatnya. Dipaksalah dinas kebudayaan berkantor di situ. Iya. Yang kedua, yang ketiga ini apa? Jembatan di pinggir laut di belakang Hotel Pangeran. Jembatan melolong. 45 miliar. Saya bilang itu jembatan melolong. Karena sampai sekarang sendirian hujan panas itu nggak dipakai. Iya, iya. Itu 45 miliar. Karena ini tidak diperhitungkan kemampuan membebaskan lahan sampai ke bandara. Iya. 2, 3. Yang keempat, ini lagi pembangunan Man Studion sudah menghabiskan 770 miliar. 50%, kondisi 50%, posisinya terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Sampai sekarang terbengkalai. Jadi apa? Lama-lama karena kemampuan PBD Sumbar itu terbatas, lama-lama nanti itu jadi bangkai. Nah, ini kan keadaan. Iya. Keadaan. Ini keadaan putih hati berkeadaan. Iya. Jadi ketulusan, kejujuran, kecerdasan yang mau dilihat, lihatlah keadaan. Ini keadaannya. Kemudian setelah Gubernur Mayaldi, Iya. apa? Coba sebutkan. Ada yang terdengar pembagian ayam untuk kampung. Gitu. Ada. Tapi tidak jelas. Iya. Bahkan ada yang bilang ayamnya ada yang 25 pasang, ada yang jantan saja gitu. Iya. Ada yang betina saja. Jadi kan tidak sampai. Lalu programnya apa? Jadi konyol dan omong kosong kalau berpidato peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan rakyat. Apa gerakannya? Ini yang kita tidak. Oleh sebab itu saya kira kalau ini terus berlanjut, saya khawatir Sumatera Barat ini Akan hilang. bukan hilang tak akan hilang. Akan kolaps. Kecuali kiamat. Kiamat ya. Tapi redup, Semakin meredup kan begitu. redup. Sekarang apa yang mau kita banggakan di Sumatera Barat? Apa yang mau kita banggakan? Pendidikan? Pendidikan, Om. Apa? Pendidikan kan Tidak ada hubungannya dengan Hebat, pendidikan. Tidak ada pendidikan. hubungannya dengan perguruan tinggi. Pemda Sumatera Barat tidak punya hubungan, tidak seperti dulu. UNAN, perguruan tinggi yang ada, WNP segala macam, dia jalan sendiri. dengan tungku apa yang dibentuk. Tungku 3 sejarangan nggak ada hubungannya. Zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada lagi. Dulu ketua Bapeda aja dari UNAN. Nah, Pak Endra Asmara, Rustian Kamaludin, Pak Firdaus, Sofian Asnawi. Saya kenal semua itu profesor-profesor dari UNAN. Nah, terakhir si Ahmad Rahmat Sani. Rahmat Sani ya? Nah, masuk. Sekarang mana ada orang perguruan tinggi yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Sumatera Barat? Dialog pun tidak ada. Iya. Tidak jelas kapan dia. Kalau zaman gubernur sebelumnya, dari zaman Harun Zain sampai zaman Gamawan, itu minimal sekali sebulan ada dialog. Ada dialog dengan Ada dialog. tokoh-tokoh ya. Apa yang mau dibangun oleh pemerintah daerah, lalu direspon oleh pakar-pakar dan ahli-ahli dan kalangan profesi. Lalu dari situ dirumuskan pemikiran-pemikiran. Sekarang kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Apa sekarang nih istilahnya benderanya yang top dari Sumbar itu apa? Ikonnya ya Om ya. Ya enggak, Apa yang dibanggakan? berkibar saja lah. Ya. Apa? Bendera apa nih? Pertanian, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Yang muncul justru minimal di media massa kita baca LGBT, sudah itu narkoba, teroris. Iya. Ini kan mengerikan ini. Maksiat. Ya itulah Ya. kalau mah narkoba samanya itu udah maksiat namanya. Ya. Nah, jadi kita sekarang perlu ada perubahan. Sebab alam ini, alam takambang jadi guru,
alam ini melakukan perubahan, bisa dengan longsor, bisa dengan galodo, bisa dengan gempa. Itu tujuannya tahu. Tujuannya lah untuk menciptakan keseimbangan baru. Jadi kalau tanah turun dari bukit ke sini sampai di sini dia tenang, terjadi keseimbangan di situ. Oh gitu. Namanya jadi setiap perubahan itu mencari keseimbangan baru. Kalau enggak akan terus saja dia berubah. Kiamat itu. Jadi setiap suatu berubah untuk mencari keseimbangan baru. Saya melihat siapa namanya Epiyardi Asda. Epiyardi Asda, saya belum pernah dengar orangnya, tapi melihat tipikal cara berpikir, tingkat pergaulannya, saya yakin dia bisa melakukan perubahan itu. Kalaupun tidak satu hasta, sejengkal, ada harapan, ada perubahan dari hari ini ya. Saya pejabat penting Sumatera Barat, itu ada saksinya itu sekitar 8 orang ngomong. Dia harus, bahkan disebutnya wajib mendampingi Gubernur Meldi apabila mau bertemu dengan menteri. Atau menteri datang ke sini wajib dia dampingi. Iya. Artinya apa tuh? Tidak punya kemampuan melobi berbicara tentang Sumatera Barat kepada orang yang kepada menteri-menteri yang bersangkutan. Nah, kalau ini bagaimana kita mau melobi? Bagaimana? 70-80% dana pembangunan Sumatera Barat itu dari pusat. Iya. Oleh sebab itu diperlukan kreativitas, kreatif, inisiatif, ide-ide baru yang diusulkan sehingga menarik dan dibiayai nanti oleh pusat. Tapi kalau ini saja kemampuan lobby saja tidak bisa, ke menteri, belum lagi ke dirjen-dirjen. Tidak perlu ke menteri, ke dirjen. Tidak bisa mengandalkan partai, partai saya ada di situ. Tidak bisa. Yang berencana itu dirjen-dirjen ini, yang punya program ini. Menteri-menteri urusan politik. Kebetulan nanti menterinya tidak ada kaitannya dengan kebutuhan kita, gimana caranya? Nah, ini persoalan. Saya melihat Epiyardi Asda ya. Epiyardi Asda. Epiyardi Asda. Saya kan punya indikator melihat orang. Nah, kami jadi wartawan itu dari dulu di majalah Tempo itu kita diajari bagaimana menangkap sosok orang. Yang pertama kepribadiannya, kita lihat sikap, perilaku. Yang kedua kepedulian, responnya terhadap perkembangan. Yang ketiga kecerdasan, tuh cara ngomongnya bisa ketahuan itu. Keberanian, kemudian kejujuran. Kalau setiap kali ditanya menghindar, setiap kali ditanya nggak tahu, itu gimana mau kita menilai? Tapi Om, dari tadi kata Om kan dari pribadi tadi kan? Di lapangan yang kita tangkap, Epiyardi itu pemarah, parabo. Itu kan kata orang. Pacarui kecilnya gitu Om. Iya biasa itu. Barangkali wartawan muda di Sumatera Barat tidak kenal dan tidak pernah, mungkin pernah dengar baca aja ya, pernah membaca aja. Tidak pernah ketemu dengan Anas Malik. Saya satu-satunya yang pernah perang dan dekat sampai akhir jabatannya, Anas Malik. Sampai persoalan-persoalan pribadi yang berkaitan dengan politik dia ceritakan ke saya. Dia menampar orang. Anas Malik ini. Anas Malik itu. Orang yang berak di pantai Pariaman itu, subuh-subuh dia angkat itu naik truk, dibawa keliling. Yang rokok semua macam di bulan puasa dia tampar. Yang main di Mino pagi-pagi dia tampar. Lalu saya tanya, Bapak main tampar aja gimana ini, saya bilang. Jawabnya tahu, yang saya tampar itu anak keponakan saya. Saya tidak mau dia itu jadi orang pemalas. Ternyata orang Pariaman menerima. Dan Anas Malik barunya ke Korlo. Dia programnya itu jelas. Programnya jelas, sasarannya jelas, dan hasilnya gampang dibaca. Andai kata bukan Anas Malik yang melakukan itu, belum seperti sekarang ini Padang Pariaman. Setiap kampung, saya 82 sudah sampai ke Aur Melintang namanya.
itu dekat di atas Sungai Geringging. Iya. Pakai kuda beban di situ. Tidak lama setelah itu, padahal kampungnya Anas Malik di situ. Dia aspal jalannya ke situ, tembus ke Lubuk Basun, hidup rakyatnya. Sekarang hampir setiap sudut Padang Pariaman itu ada jalan rayanya dan membawa perubahan terhadap kehidupan ekonomi. Iya, betul. Jadi kalau jangan dilihat orang kasar, ya pemimpin itu ada minimal 3. Yang pertama profesional. Dia diangkat, dipilih jadi kepala daerah atau jadi pemimpin organisasi itu apa? Karena profesional. Yang kedua karena kompetensi, Ya. karena dia dididik, dipengaruhi di situ. Yang ketiga situasional. Ada, andai kata bukan Fauzi Bahar yang jadi wali kota Padang pada saat gempa dulu, saya tidak tahu bagaimana Padang. Dia berani bilang malam-malam di telepon, di radio, mohon maaf, mohon izin Bapak dan Rem, Bapak Kapolda, situasi saya ambil alih. Iya, betul. Begitu dia menenangkan masyarakat. Wah, enggak. Saya belum tahu, belum yakin nih keadaan berubah. Itu secepat. 2009 ya Om ya? Iya, 2009. Iya, gempa yang paling Gempa besar. pada saat itu. Saya mendengar langsung malam-malam tuh di pengungsian. Seperti itu. Jadi ada yang situasional. Ada yang situasional. Ada yang kompetisional. Soekarno karena situasi perang kemerdekaan teman tuh dia tokohnya. Setelah itu belum tentu cocok. Iya. Tuh. Tergantung situasi. Jadi untuk situasi Sumatera Barat yang tergenang sekarang, yang hari ini seperti sawah tanda hujan, itu layaknya si EPRD lah ya. EPRD. Kenapa? Perlu ada terobosan. Memang tidak semua harus ditangani dengan lemah lembut. Iya. Tidak selalu pula semuanya ditangani secara keras. Tipe ketiga, kalau membuka ban roda mobil itu ditambah pakai pipa diinjak lagi. Buka. Baru terbuka. Tapi kalau membuka kepala aki baterai mobil, lemah lembutnya. Lemah lembutnya dicopot. Jadi ada jangan dinilai ketika orang buka ban, keras. Memang dihadapi keras. Tapi Om, masyarakat Sumatera Barat kan banyak tidak suka Om dengan orang-orang yang tipikal keras. Mereka lebih suka dengan orang lemah lembut. Arti lemah lembut ini kan seorang yang sikapnya yang kasar-kasar tuh nggak suka lah orang. Ada perilaku masyarakat kita ini di mana-mana lah. Asal lunaknya sudu, karenya takia, lama nyobot lalu, karenya caci maki. Kapan itu terjadi? Sepanjang kepentingannya terganggu. Iya. Apabila kepentingannya terganggu. Kepentingannya, kemauannya tidak lewat, itu dulu orang ini begini, itu dulu orang begini. Jadi kembali kepada filsafat pepatah orang Minang tadi, putih kape dapat dilihat, putih hati berkadang. Apakah gubernur-gubernur Sumatera Barat selama ini memang ikhlas mau membangun Sumatera Barat? Baca keadaan. Apakah dia memang mau memajukan ekonomi masyarakat? Baca keadaan. Seluruh masyarakat pasti merasakan. Petani sawit, betapa susahnya dia mendapatkan pupuk, BBM. Coba bayangkan, sekarang banyak sudah memakai kendaraan-kendaraan buatan sendiri untuk ngangkut sawit menggunakan solar. Sementara beli solar pakai barcode. Bagaimana orang ini bisa dapat solar pakai barcode? Pakai barcode kendaraannya itu. Nggak masuk kategori. Odong-odong namanya. Mesinnya mesin Kubota diesel. Disulap jadi odong-odong. Jadi mobil angkutan. Mobil angkutan. Tahu nggak itu gubernurnya? Gimana itu? Belum lagi hand traktor yang ada di kampung-kampung itu. Nah, jadi kita baca aja keadaan. Kalau saya jelaskan satu persatu semuanya nanti dikira sakit hati. Padahal saya
punya bukti semuanya. Apa yang dilakukan? Ya kan? Iya. Terakhir cuma mengganti nama masjid itu. Kenapa tidak bikin masjid? Mengganti nama masjid dari Raya. Masjid Raya menjadi Iya. Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Iya. Cepat jadi pertentangan juga. Iya, terlepas dari soal itu. Iya. Kenapa tidak bikin masjid baru dan bikin namanya? Itu Idealnya kita masih butuh Iya. masjid. Masih banyak, tidak mesti di Kota Padang. Iya betul Om. Satu lagi Om, masyarakat ini juga sekarang ini melihat angka-angka Om. Angka-angka ini dalam pengertian hari ini ada kelompok yang melakukan framing terkait dengan survei. Ya, Ya, di mana kalau melihat dari situasional tadi kata Om, yang cocok itu APRD. Tetapi dari survei itu yang jadi gubernur itu nggak cocok katanya APRD. Soalnya angkanya itu impossible, nggak masuk akal gitu. jadi begini. Nah, Sudah macam-macam nih, yang pileg, pilgub, pilpres, ya. survei-survei bermunculan. Akhirnya apa? Karena sudah latah inflasi, nyaris tidak dipercaya lagi. Kecuali nanti ada permainan, ada pemaksaan supaya tetap sama dengan hasil iya. survei itu. Saya kira saya cuma menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat, pakai aja itu putih hati, putih kapas dapat dilihat, Iya. putih hati berkeadaan. Kita baca keadaan di daerah kita masing-masing. Kita baca SMA, sekolah SMA itu sudah di bawah provinsi. Kami dengan sebuah tim menemukan ada SMA yang guru negerinya cuman kepala sekolah. Selebihnya Guru honor. guru honor. Itu gimana pula ceritanya tuh Om? Tidak ada cerita itu, fakta terjadi Fakta. di Solo Selatan. Belum lagi di Pasaman Barat. Pernah tidak diperhatikan? Kemudian sekarang yang masih belum tuntas, sejak dialihkan pengelolaan SMA SMK ke provinsi, ada rakyat pihak-pihak yang meminta tanahnya dikembalikan. Tanah itu sudah di sekolah. Dulu dia mau kasih tanah itu karena dikelola oleh kabupaten kota. Iya. Dia simpati dengan bupati. Dengan bupatinya. Sekarang pindah ke provinsi. Gimana? Ini juga belum terselesaikan. Belum juga terselesaikan. Nah, kemudian pembinaan pedagang kaki lima. Bagaimana sinergi antara kabupaten, kota dan provinsi? Iya. Kita tidak tahu gimana bentuknya. Kalau dulu ada pembinaan pedagang kaki lima, pembinaan industri, apa yang menjadi program utama di kabupaten itu didukung oleh provinsi. Sekarang kan tidak jelas. Nggak nampak. Jadi koordinasi, ini lagi ya. Jadi soal kepemimpinan, kecerdasan, keberanian, kejujuran itu sangat penting karena itu menyangkut kewibawaan dan penghargaan. Iya. Ketika kepala daerah kabupaten kota merasa level mereka sama dengan gubernur, susah melakukan sinergitas, susah melakukan koordinasi. Ini yang terjadi. Jadi Sumatera Barat itu, pemerintahan provinsi Sumatera Barat itu seolah-olah di awang-awang gitu. Kalau tidak ada SMA di bawah pengelolaan provinsi, Iya. apa urusannya ke kabupaten kota, kan jadi tidak jelas. Iya. Nah, Nggak ada kerjaannya kan? kemudian Samsat, itu aja itu. Iya. Yang hubungan lain apa? Hubungan lain nggak ada. Mereka yang ada tuh Samsat satu sama Dinas Pendidikan provinsi. Ya, Itu yang menurut saya yang ada. nah itu persoalannya. Jadi kita tidak bisa melihat ya apa yang prioritas, apa yang strategis. Berarti memang Om melihat kebutuhan Sumatera Barat ke depan, Ya, yang cocok itu untuk memimpin Sumatera Barat ini memang orang yang banyak ulah, jangan yang satu ulah. yang banyak ulah ya. Ya, yang seulah itu dikasih nasi sepiring, suruh duduk aja dari pagi sampai sore itu. Iya. Tapi kalau yang banyak ulah itu orang kreatif. Biasanya kreatif. Iya.
Orang banyak ulah, Om. Iya. Berarti kayak kita nih, Om. Iya, belum tahu juga. Yang seulah itu kan selalu jadi sebutan. Seulah bana gitu kan. Iya. Seulah itu ya itu dikasih nasi piring, kasih mainan, duduk. Dan diam, ya kan? Diam, yang ngomong tidak, apa tidak. Oh, senang yang begitu. Itu kalau di psikologi anak digoyang-goyang tuh anak tuh. Supaya dia bergerak. Supaya dia bergerak aktif kan? Iya. Nah itu. Jadi apa namanya? Saya tetap aja mengungkapkan salah satu kelemahan pemerintahan Sumatera Barat selama ini, dia mengingkari tradisi berpemerintahan di Sumatera Barat yang sudah tercipta puluhan tahun, yaitu kebersamaan. Sehingga Sumbar itu kan selalu diartikan Sumbar, semua urusan mesti bersama rakyat. Iya. Sekarang rakyat seolah-olah selesai dengan DPR saja. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kebersamaan. Tidak ada lagi bersamaan. Perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat tidak ada terlibat. Majelis Ulama, Elkam tidak ada lagi terlibat dengan Sumatera Barat. Tidak dilibatkan atau memang tidak dilanjutkan yang lama ini, Om? Ya Maksudnya, itu yang hilang. Hilang. Tradisi itu hilang. Adanya tradisi yang hilang. Sudah menjadi tradisi sejak zaman Arun Zen, terus Alzoranas, Asam Sidurin, si Gamawan, Zainal Bakar, Gamawan, itu dilanjutkan. Setiap sesuatu tungku tiga sejarah itu duduk. Harus jalan. Ya. Begitu juga dengan Muspida. Kini Prompinda namanya kan. Iya. Nah, Danrem, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, bahkan Ketua Pengadilan itu selalu berunding mau diapakan Sumatera Barat ini. Mau dibawa kemana kan begitu? Ya. Nah persoalannya sekarang Gubernur jalan sendiri, Kapolda jalan sendiri, Danrem jalan sendiri, perguruan tinggi LKMUI jalan sendiri-sendiri, sehingga tidak jelas. Ketika sesuatu disebut, Elkam bisa saja tersinggung, kan? Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi percuma slogan bersama kita bisa itu ternyata tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa di Sumatera Barat. Tidak bisa, yang prakteknya selama ini tidak bisa bersama-sama, hanya slogan saja. Berarti solusinya, Om? Solusinya kembalikan ke sikap. Jadi pemerintahan itu akan sukses apabila masyarakat menganggap merupakan kelanjutan dari kultur yang hidup di dalamnya. Itu teori keilmuan itu. Jadi kalau tidak merasa dia itu bagian dari kelanjutan dari tradisinya, itu akan ditantang, akan dilawan. Apa itu? Duduk surang, basampi-sampi, duduk basamo, balapang-lapang. Artinya bersama urusan itu menjadi enteng, menjadi ringan. Sekarang sendiri saja, seolah-olah ini dikuasai oleh sebuah partai, lalu dia berbuat suka-suka dia, semaunya dia, terabaikan yang lain. Nah itu persoalannya. Dampaknya pembebasan lahan, aktif keterlibatan partisipasi masyarakat makin jauh. Nah ini membahayakan masa depan Sumatera Barat. Oleh sebab itu diperlukan orang yang bukan saulah, yang kreatif. Hari ini dia bisa marah, besok pagi dia kan menangis. Situasional. Situasi ini menuntut besok lagi dia bisa ketawa. Kalau soal orang pemarah segala macam, Anas Malik itu semua orang pada awalnya melawan. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan Anas Malik. Dan itu jadi buah bibir, lengket jadi legenda. Nggak mungkin menggali kuburan Anas Malik untuk dihidupkan kembali. Tapi semangatnya tidak bisa lepas dari pikiran masyarakat. Dari Anas Malik. Jadi jangan dikira kita pernah punya kepala daerah yang menampar orang, tapi berubah. Ada memang yang mesti dibakar, ditempa baru berubah. Ada yang cukup ditiup saja. Berubah dia. Jangan menilainya, jangan pukul rata. Atau orang bertindak tidak pukul rata gitu. Nah ini menurut saya putih kapas dapat dilihat, putih hati keadaan itu sudah kita baca semuanya.
Saya menghimbau masyarakat Sumatera Barat, keadaan ini sudah kita rasakan. Iya. Dirasakan di Bukit Tinggi, dirasakan di Kota Padang, Bu Kota Padang udah hancur-hancuran, kita sudah merasakan semuanya. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu, karena kita sudah melihat keadaan ini mesti kita rubah. Berarti Itu saja. kata kuncinya perubahan. Harus ada perubahan. Perubahan itu tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan baru. Iya. Supaya kita jadi normal, hidup seimbang, ekonomi dan usaha masyarakat itu berimbang. Jadi kondisi hari ini tidak seimbang ya Om? Tidak. Sumatera Barat makin lama kalau tidak sadar hancur. Hancur. Karena kita berada di daerah pinggiran. Iya. Kemarin diharapkan ada tol yang mungkin membuka akses keluar. Iya. Saya mau cerita ya. Ini sudah disadari oleh Gubernur Hasan Masidurin, kemudian oleh Gamawan. Sudah disadari. Oleh sebab itu dibuka jalan Raworokan. Iya. Tidak jelas kelanjutannya, katanya tinggal 11 itu jembatan. Ada 5 Kenapa jalur. tidak lobby? Di lobby pemerintahan Provinsi Riau biar jembatan jalan. Kemudian jalan dari apa namanya ini Sangir ke Muara Labu, Sangir ke Sungai Dare. Sangir ke Sungai Dare. Iya, iya. Nah, itu tujuannya untuk mengangkat beras dari pesisir selatan ke arah pantai timur. Pusat perdagangan itu sekarang di pantai timur. Semua aktivitas ekonomi itu beralih ke lintas Sumatera. Iya, lintas timur. Kenapa tidak ada inisiatif ke sana? Kenapa tidak ada? Tidak ada ikhtiar dari pemerintah Sumatera Barat. Dia tidak membaca itu Om. Bukan tidak membaca ya, tapi putih hati. Iya, keadaan tadi. Dia tidak tahu itu. Kejujuran, keikhlasan itu hati. Yang kita baca cuma keadaan. Iya. Apakah dia ikhlas, baca aja keadaan. Apakah dia serius, berani, baca keadaan. Lihat keadaan. Jadi menurut saya memang keadaan hari ini memang menginginkan. Cukup memprihatinkan. Tidak baik-baik saja Om. Nah, jadi oleh sebab itu kita menghimbau tidak perlu banyak-banyak survei, kampanye ini itu. Keadaan ini sudah berkampanye kepada kita. Iya. Keadaan itu sudah berkampanye, sudah menjelaskan kepada kita. Menurut saya itulah saya tidak pernah ketemu. Om sudah pernah ketemu dengan Pak EPRD? Belum. Belum ya? Belum pernah. Saya membaca tweet seperti itu. Biasa itu, apalagi sekarang persaingan partai politik. Saja tindakan lawan politik bisa dibilang ABCD sama lawannya. Jadi kita harus jujur saja. Gitu saja menurut saya. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat menyadari keadaan ini. Iya. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, saya kutip pantun Om tadi itu, pantun Om Parul. Putih hati, putih kapeh dapat dilihat, putih hati bakadaan. Artinya apa dari dua kata ini sudah simbol bagi kita bahwa Sumatera Barat perlu perubahan. Kenapa perlu perubahan? Dan tentunya perubahan ini ke arah yang lebih baik. Karena melihat dari angka-angka dan dari apa yang terjadi hari ini, memang Sumatera Barat dalam kondisi tidak baik-baik saja. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan pandai sikit, meneruh balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok diputar dan singkit, ambil saja napa guno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, makasih Om.